Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan yang maha kuasa. Perkenalkan, nama saya Cahya Permana, kelas S2A, kelompok 12. Pembuatan video PPT ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pembahasan saya di sini mengenai pengertian ejaan dan periodisasi ejaan di Indonesia. Berikut pengertian ejaan. Menurut Abidin Yunus, tahun 2019, halaman 52, yaitu seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf-huruf, menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Secara teknik, ejaan juga diartikan sebagai aturan penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Selanjutnya, pengertian ejaan. Menurut Cair Abdul, tahun 2002, halaman 36, yaitu mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat beserta tanda-tanda bacaannya. Selanjutnya, pengertian ejaan. Menurut Winarto Triwardani, Yunita, dan kawan-kawan, tahun 2016, halaman 78, yaitu keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya, yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Berikutnya, pengertian ejaan menurut Mutmainah Siti, tahun 2021, halaman 19, yaitu kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa ejaan seperangkat aturan atau cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Fungsi ejaan. Menurut Tazkirah, tahun 2019, halaman 37, fungsi ejaan ada 3. Yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Menurut Kusartanti, tahun 2005, halaman 84, perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia memiliki prinsip dasar yang menjadi patokannya, yakni prinsip kecermatan, prinsip kehematan, prinsip keluasan, dan prinsip kepraktisan. Perubahan ejaan. Menurut Subaktihani, tahun 2021, halaman 21, perubahan ejaan bahasa Indonesia ini dilatar belakangi oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian, baik secara tulis maupun tulisan, menjadi semakin luas. Di samping itu, perubahan ejaan bahasa Indonesia diperlukan karena untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga menjadi alasan dilakukannya perubahan. Perkembangan ejaan. Menurut Ning Herniti, tahun 2019, halaman 184,
Dalam sejarahnya, ejaan bahasa Indonesia terdapat 7 nama ejaan, yaitu yang pertama ejaan Pan-Ovisen, yang kedua ejaan Republik atau ejaan Suwandi, yang ketiga ejaan Pembaharuan, yang keempat ejaan Melindo, yang kelima ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, yang keenam ejaan yang disempurnakan, dan yang ketujuh ejaan bahasa Indonesia. Periodisasi ejaan bahasa Indonesia. Menurut Mijian Tieri, tahun 2018 halaman 116, ejaan dalam bahasa Indonesia diubah, dikembangkan, dan disempurnakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha tersebut menghasilkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015 tentang PUEBI. Yang pertama, ejaan Pan-Ovisen. Menurut Markamah dan kawan-kawan, tahun 2020, halaman 24, pada tahun 1901, diselenggarakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia. Hasil pembakuan tersebut dikenal dengan ejaan Pan-Ovisen. Pembakuan tersebut ditulis dalam sebuah buku berjudul Kitab Logat Melayu. Dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Pan-Ovisen merupakan seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Ejaan Pan-Ovisen. Menurut Markamah dan kawan-kawan, tahun 2020, halaman 24. Selanjutnya Pan-Ovisen menjadi profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Setelah menerbitkan kitab Logat Melayu, Pan-Ovisen kemudian menerbitkan Malaysia Sprachkunde tahun 1901. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh T.W. Kamil dengan judul Tata Bahasa Melayu dan menjadi panduan bagi pemakai bahasa Melayu di Indonesia. Menurut Priyanti Widya dan kawan-kawan, tahun 2020 halaman 42, hal yang menonjol dalam ejaan Pan-Ovisen, huruf Y ditulis dengan J, seperti pada kata sayang, ditulis sajang. Pada kata saya, ditulis saja. Huruf C ditulis dengan TJ, seperti pada kata pacar, ditulis pacar. Pada kata baca, ditulis baca. Huruf U ditulis dengan OE, seperti pada kata sempurna, ditulis sempurna. Pada kata umur, ditulis moer. Menurut Priyanti Widya dan kawan-kawan, tahun 2020, halaman 42, hal yang menonjol dalam ejaan Pan-Ovisen. Huruf C ditulis dengan DJ, seperti pada kata Jakarta, ditulis di Jakarta. Pada kata raja, ditulis raja. Huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. Seperti pada kata rakyat, ditulis rakyat. Pada kata bapak, ditulis bapak. Gabungan konsonan KH ditulis dengan CH. Seperti pada kata khawatir, ditulis cawatir. Pada kata akhir, ditulis akhir. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Menurut Mijian Tieri tahun 2018, halaman 119, ejaan Republik diresmikan sebagai acuan ejaan baku bahasa Melayu untuk mengurangi pengaruh dominasi Belanda yang diwakili dalam ejaan Pan-Ovisen. Peresmian ejaan Suwandi. Menurut Subakti Hani tahun 2021 halaman 24, keinginan untuk menyempurnakan ejaan Pan-Ovisen dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Harapan Kongres Bahasa Indonesia tersebut baru terwujud dengan adanya putusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 April tahun 1947 tentang perubahan ejaan baru. Perubahan ejaan baru tersebut tertuang dalam surat keputusan dengan nomor 264 garis miring BHG titik A
47 yang berisi perubahan ejaan bahasa Indonesia agar lebih sederhana. Ejaan baru ini dikenal dengan nama ejaan Suwandi yang diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Perbedaan ejaan Republik dengan ejaan Pan-Opision. Menurut Tazkirah tahun 2019 halaman 40. Yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Pan-Opision digantikan dengan huruf U dalam ejaan Republik. Yang kedua, bunyi hamzah dalam ejaan Pan-Opision digantikan dengan huruf K dalam ejaan Republik. Yang ketiga, kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. Yang keempat, huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik dibedakan. Yang kelima, tanda trema dalam ejaan Pan-Opision dihilangkan dalam ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Menurut Ning Herniti, tahun 2019, halaman 190. Pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini diprakarsai oleh Menteri Muhammad Yamin. Kongres ini membicarakan perubahan sistem ejaan. Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 19 Juli 1956 bernomor 44876-S tentang pembentukan panitia perumusan ejaan baru. Panitia ini diketahui oleh Priyono Katopo merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957. Namun sayangnya, ejaan ini tidak jadi diresmikan sehingga belum pernah diberlakukan. Konsep ejaan pembaharuan. Menurut Tazkirah tahun 2019 halaman 41 sampai dengan 42, salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Hal itu antara lain tampak dalam contoh di bawah ini. Gabungan konsonan di J diubah menjadi J. Gabungan konsonan TC diubah menjadi TS. Gabungan konsonan eng diubah menjadi en. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. Gabungan konsonan SC diubah menjadi S. Gabungan vokal atau diftong dalam ejaan pembaharuan. Menurut Tazkirah tahun 2019 halaman 41 sampai dengan 42, gabungan vokal I, AU, dan OI atau diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, AU, dan OI. Misalnya pada contoh di bawah ini. Dalam ejaan pembaharuan, santai. Sedangkan dalam ejaan yang disempurnakan, santai. Gulai, gulai. Harimau, harimau. Kalau, kalau. Amboy, amboy. 4. Ejaan melindo. Menurut Ning Herniti, tahun 2019 halaman 191, ejaan melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau Melindo sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Hal ini terjadi karena adanya kosakata yang menyulitkan dalam penulisannya, yakni adanya satu fonem yang dilambangkan dengan dua huruf, misalnya TJ, TJ, SJ, NG, dan CH. Di samping karena faktor internal, kelemahan sistem ejaan Republik juga karena adanya amanah dari hasil Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954. Rencana peresmian ejaan bersama pada tahun 1962 tersebut gagal karena terdapat beberapa kesulitan teknis penulisannya dan adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Perubahan yang menonjol pada ejaan Melindo. Menurut Tazkirah tahun 2019 halaman 42, hal yang berbeda ialah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata teh cinta
diganti menjadi C, menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti Njonja diganti menjadi huruf NC yang sama sekali masih baru dalam ejaan pembaruan. Kedua gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Berikut adalah pemakaiannya. Pada ejaan Swandi, kata sejajar dalam ejaan Melindo sejajar. Kata mencuci dalam ejaan Melindo mencuci. Kata menganga dalam ejaan Melindo menana. Kata berjanji dalam ejaan Melindo bernani. 5. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Menurut Subaktihani tahun 2021 halaman 24 sampai dengan 25. Pada tahun 1967 Lembaga Bahasa dan Kesusastraan sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 19 September tahun 1967 nomor 062/67 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu bernama Sarino Mangunpranoto. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Menurut Subaktihani tahun 2021 halaman 24 sampai dengan 25. Pada intinya, hampir tidak ada perbedaan berarti di antara ejaan LBK dan EYD, kecuali pada rincian kaidah-kaidah saja. Namun ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru. Menurut Ripai Amnur, tahun 2021 halaman 32 sampai dengan 33. Yang pertama, gabungan konsonan DJ diganti menjadi J. Dalam ejaan yang disempurnakan, kata remaja. Dalam ejaan baru, remaja. Kata jalan, di jalan. Kata perjaka, perjaka. Yang kedua, gabungan konsonan TC diganti menjadi C. Dalam ejaan yang disempurnakan, kata cakap. Dalam ejaan baru, T-cakap. Kata baca, baca. Kata cipta, T-cipta. Yang ketiga, gabungan konsonan NJ diganti menjadi NY. Dalam ejaan yang disempurnakan, kata sunyi. Dalam ejaan baru, sunji. Kata nyala, enjala. Kata bunyi, bunji. Yang keempat, gabungan konsonan EC menjadi SY. Dalam ejaan yang disempurnakan, kata syarat. Dalam ejaan baru, isjarat. Kata isyarat, isjarat. Kata syukur, esjukur. Yang kelima, gabungan konsonan CH menjadi KH. Dalam ejaan yang disempurnakan, kata tahta. Dalam ejaan baru, tajta. Kata makhluk, machluk. Kata ikhlas, ikhlas. Yang keenam, huruf etaling dan epepet penulisannya tidak dibedakan dan hanya ditulis dengan E tanpa penanda. Seperti segar, segar, teras, teras. Yang ketujuh, huruf F, V, dan Z, unsur serapan dari bahasa asing dimasukkan ke dalam sistem ejaan bahasa Indonesia karena huruf itu banyak digunakan. Seperti F, fisik, V, valuta, Z, zaman. 6. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Menurut Ning Herniti, tahun 2019, halaman 193 sampai dengan 194. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD resmi diberlakukan
pada tanggal 17 Agustus 1972 berdasarkan pidato kenegaraan ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27. EYD ditetapkan oleh keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 nomor 0196-U-1975 memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Periodisasi ejaan yang disempurnakan. Menurut tim pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, tahun 2016, ejaan yang disempurnakan atau dikenal dengan EYD mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa, yaitu tahun 1972, tahun 1988, dan tahun 2009. Konsep ejaan yang disempurnakan. Menurut Mijian Thierry, tahun 2018, halaman 122, konsep EYD akhirnya dilengkapi pada pelaksanaan Seminar Bahasa Indonesia di Puncak pada tahun 1972. EYD merupakan hasil kinerja panitia yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei tahun 1972 nomor 03-A-1-72 bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan yang baru berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama EYD. Maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD. Ciri khas PUEYD tahun 1972. Menurut Mijian Thierry tahun 2018, halaman 122, yang pertama huruf diphthong oi hanya ditemukan di belakang kata, misalnya oi pada kata amboy. Yang kedua, bentuk gabungan konsonan KH, N, dan SY termasuk kelompok huruf konsonan. Yang ketiga, masih menggunakan dua istilah, yaitu huruf besar dan huruf kapital. Yang keempat, penulisan huruf hanya mengatur dua macam huruf, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring. Yang kelima, penulisan angka untuk menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka, misalnya Rp spasi 500. Yang keenam, tanda petik dibedakan istilah dan penggunaannya menjadi dua, yaitu tanda petik ganda dan tanda petik tunggal. Yang ketujuh, terdapat tanda ulang berupa angka 2, biasa, bukan kecil di kanan atas, atau juga bukan di kanan bawah, yang dapat dipakai dalam tulisan cepat dan notula untuk menyatakan pengulangan kata dasar, misalnya dua-dua, mata-mata, dan hati-hati. PUEYD edisi kedua tahun 1988. Menurut Mijian Thierry tahun 2018 halaman 122, pada tahun 1988 lahirlah PUEYD edisi kedua. Pedoman hasil revisi PUEYD pertama ini diterbitkan atas dasar keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A-U-1987 pada tanggal 9 September tahun 1987. Terdapat 5 ciri khusus dalam PUEYD tahun 1988. Ciri khusus PUEYD edisi kedua tahun 1988. Menurut Mijian Thierry tahun 2018, halaman 122 sampai dengan 123. Yang pertama, penggunaan huruf kapital dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan terdapat catatan tambahan, yaitu bila terdiri dari kata dasar, maka tulisan disambung, misalnya Tuhan yang Maha Kuasa. Bila terdiri dari kata berimbuhan, maka penulisan dipisah, misalnya Tuhan yang Maha Pengasih. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang diberi keterangan tambahan, yaitu jika nama, jenis atau satuan ukuran ditulis dengan huruf kecil, misalnya mesin diesel 10 volt dan 5 ampere. 3.
Huruf kapital yang digunakan sebagai nama khas geografi diberi catatan tambahan, yaitu istilah geografi bukan nama diri ditulis dengan huruf kecil, misalnya berlayar ke Teluk. Nama geografi sebagai nama jenis ditulis dengan huruf kecil, misalnya gula Jawa. Selanjutnya yang keempat, huruf kapital yang digunakan sebagai nama resmi badan dan dokumen resmi terdapat catatan tambahan, yaitu jika tidak diikuti nama, maka ditulis dengan huruf kecil, misalnya sebuah republik dan menurut undang-undang yang berbeda dengan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, penulisan angka untuk menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka terdapat catatan tambahan, yaitu untuk desimal pada nilai mata uang dolar dinyatakan dengan titik, misalnya 3.50 dolar. Angka yang menyatakan jumlah ribuan dibubuhkan tanda titik, misalnya buku ini berusia 1000.999 tahun. PUEYD edisi ketiga tahun 2009. Menurut Sugiarto Eko, tahun 2013 halaman 1. PUEYD edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46. Peraturan Menteri ini berlaku sejak 31 Juli 2009 dan menggantikan peraturan yang lama, yakni Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543A-U-1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ciri khusus PUEYD edisi ketiga tahun 2009. Menurut Pustaka Timur tahun 2011, halaman 4 sampai dengan 80, terdapat 4 ciri khusus dari PUEYD tahun 2009 yang penulis temukan. Berikut ciri khusus PUEYD edisi ketiga tahun 2009. Menurut Pustaka Timur tahun 2011, halaman 4 sampai dengan halaman 80. Yang pertama, huruf diftong oi ditemukan pada posisi tengah dan posisi akhir dalam sebuah kata, misalnya boykot dan amboy. Yang kedua, bentuk KH, ang, an, dan SY dikelompokkan menjadi gabungan huruf konsonan. Yang ketiga, penulisan huruf masih tetap mengatur 2 macam huruf, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring. Yang keempat, tanda garis miring terdapat penggunaan tambahan, yaitu tanda garis miring ganda untuk membatasi penggalan dalam kalimat untuk memudahkan pembacaan naskah. Yang ketujuh, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Menurut Kemendikbud tahun 2016, halaman 6 sampai dengan halaman 7. Dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015, EBI diresmikan pada tanggal 26 November 2015 di Jakarta. Pada tanggal 30 November 2015, EBI diundangkan di Jakarta dengan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Eka Cahyana. Berita acara salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Aris Sopiani. Ejaan Bahasa Indonesia. Menurut Permendikbud nomor 50 tahun 2015, pada tahun 2016, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, aturan ejaan yang bernama PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri khusus PUEBI menurut Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Yang pertama, pada huruf vokal untuk pengucapan pelafalan kata yang benar digunakan diakritik yang lebih rinci, yaitu yang pertama diakritik etaling terbuka dilafalkan e, misalnya anak-anak bermain di teras. Yang kedua, diakritik etaling tertutup dilafalkan biasa dengan rahang sedikit terbuka dan mulut lebih lebar, misalnya kami menonton film seri. Yang ketiga, diakritik epepet
dilapalkan e, misalnya pertandingan itu berakhir seri. Yang kedua, pada huruf konsonan terdapat catatan penggunaan huruf Q dan X yang lebih rinci, yaitu yang pertama huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Yang kedua, huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Yang ketiga, pada huruf diptong terdapat tambahan yaitu diptong A, misalnya pada kata agendum, geser, dan survei. Yang keempat, pada huruf kapital aturan penggunaan lebih diringkas. Pada PUEYD terdapat 16 aturan, sedangkan pada PUEBI terdapat 13 aturan dengan disertai catatan. Yang kelima, pada huruf tebal terdapat pengurangan aturan sehingga hanya 2 aturan, yaitu menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Perbedaan PUEYD dengan PUEBI. Menurut Mahmudah, tahun 2016, halaman 145 sampai dengan 147, perbedaan lebih rinci antara PUEYD dengan PUEBI telah diteliti oleh Mahmudah. Terdapat 7 perbedaan secara substantif, yaitu yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, kata depan. Yang ketiga, partikel. Yang keempat, singkatan dan akronim. Yang kelima, angka dan bilangan. Yang keenam, kata ganti, ku, kau, ku, mu, dan nya. Yang ketujuh, kata si dan sang. Berikut terakhir simpulan. Ejaan sangat mempengaruhi perkembangan bangsa Indonesia. Ejaan yang meliputi penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan akronim, angka, dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Selain itu juga tentang pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing. Fungsi ejaan antara lain, yang pertama sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, dan yang ketiga sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia dimulai sejak tahun 1901 hingga 2015. Tahun 1901, ejaan yang diberlakukan bernama ejaan Pan-Opisen. Tahun 1947 terdapat ejaan Republik. Tahun 1956 terjadi pembahasan ejaan pembaharuan yang urung diberlakukan. Tahun 1959 terjadi pembahasan ejaan Melindo yang urung diberlakukan. Tahun 1967 terdapat ejaan baru. Tahun 1972 berlaku PUEYD edisi pertama. Tahun 1988 diberlakukan PUEYD edisi kedua. Tahun 2009 diberlakukan PUEYD edisi ketiga. Tahun 2015 diberlakukan PUEBI. Ketujuh ejaan tersebut memiliki ciri khusus. Ejaan Pan-Opisen memiliki 6 ciri khusus. Ejaan Republik memiliki 5 ciri khusus. Ejaan Pembaharuan memiliki 4 ciri khusus. Ejaan Melindo memiliki 6 ciri khusus. Ejaan baru tidak memiliki ciri khusus karena sama dengan EYD. PUEYD tahun 1972 memiliki 7 ciri khusus. PUEYD tahun 1988 memiliki 5 ciri khusus. PUEYD tahun 2009 memiliki 4 ciri khusus. PUEBI memiliki 5 ciri khusus. Berikut daftar pustaka. Sekian pemaparan materi tentang pengertian ejaan dan periodisasi ejaan di Indonesia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.